Halo teman-teman, ketemu kembali di channel ini. Ya, kesempatan ini aku akan berbagi kepada teman-teman bagaimana caranya uji korelasi range performance di dalam Stata. Nah, sebelum aku lanjutkan teman-teman, silahkan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Nah, pertama sekali kita coba belajar bersama teman-teman apa itu uji range performance. Ya. Nah, kalau uji range performance itu seperti yang kalian lihat di layar ini adalah cocok digunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikansi hipotesis jika data variabel bebas dan variabel terikat itu tidak berdistribusi normal, tidak memiliki varian yang sama atau tidak homogen, teman-teman, dan menggunakan skala pengukuran berbentuk ordinal. Nah, kalau kalian ingin lebih tahu apa itu distribusi tidak normal atau data yang tidak homogen atau data yang homogen, itu kalian bisa lihat di videoku sebelumnya. Itu cukup jelas aku sampaikan bagaimana cara ujinya di dalam statistik ya, atau dalam penelitian kita seperti itu. Nah, di sini juga aku sudah sediakan ada contoh data. Nah, misalnya nih, teman-teman atau peneliti ingin mengetahui seberapa kuat hubungan antara motivasi kerja karyawan dengan capaian perusahaan. Nah, dari sini ataupun dari judul ini atau topik ini, kita bisa menarik data sampel variabel bebasnya adalah motivasi karyawan, kemudian data variabel terikatnya adalah capaian perusahaan. Nah, yang perlu kita garis bawahi teman-teman adalah datanya ini tidak berdistribusi normal seperti itu. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada karyawan, katakanlah ini sampel kita. Aku menyediakan 40 sampel di sini. Kemudian di setiap variabel ini sudah aku isikan motivasi kerja karyawan, capaian perusahaannya juga di kolom ini teman-teman. Jadi tidak ada missing data di sini. Silahkan teman-teman kalau mau uji pastikan juga bahwa data-datanya ataupun hasil dari angket kuesioner kalian sudah terinput ke dalam setiap variabel seperti itu. Nah, kemudian kalau kita ingin uji ke Stata, terutama uji range performance, teman-teman silahkan entrykan ini ke dalam Stata kalian. Nah, kalau bagaimana cara entry-nya, bisa copy paste, kemudian bisa dengan create new variable ya, dan itu tergantung teman-temannya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, kita ingin melihat ada hipotesisnya di sini. Nah, kita punya dua hipotesis. Yang pertama, H0, tidak terdapat hubungan antara motivasi kerja karyawan dengan capaian perusahaan. Kemudian A1-nya adalah terdapat hubungan antara motivasi kerja karyawan dengan capaian perusahaan seperti itu. Nah, kalau kalian di sini lihat ketentuannya adalah pastinya jika nilai signifikan lebih kecil dari alfa 0,05 maka H0 ditolak, H1 diterima. Kemudian jika signifikan lebih besar alfa 0,05 maka H0 diterima, H1 ditolak. Nah, lagi-lagi 0,05 ini dari mana? Itu adalah standar minimum error dari data kita. Apakah 5% atau 1% atau 10%? Biasanya digunakan adalah 0,05 seperti itu teman-teman. Nah, kembali lagi, silahkan teman-teman kopikan data ini ke dalam Stata. Kebetulan aku sudah kopikan ke dalam Stataku, jadi teman-teman ikuti saja yang ini dan pastikan bahwa di dua variabel tadi, motivasi kerja dan capaian perusahaan juga sudah terinput di dalam ini sebanyak 40 responden seperti itu, ataupun 40 karyawan. Nah, dari 40 ini kita bisa lihat di sebelah kanan ini sebenarnya kalau kita klik di motivasi kerja ini cukup jelas ya. Kita lihat ada label, ada tipe, ada berapa
observation misalnya teman-teman ada 40, size-nya 160 dan lain-lain, itu kalian bisa lihat di sini keterangannya lebih jelas. Nah, kemudian kita uji langsung teman-teman menggunakan rank Superman dengan cara statistik, kemudian pilih summarize ini ya, table and test, kemudian non parametric test karena ini juga merupakan bagian dari uji statistik non parametric. Kemudian kalian lihat di sini ada pilihan permanent rank correlation. Nah, kita klik ya teman-teman. Nah, di sini kebetulan sudah terinput ya, ada 2 variabel. Kita klik saja, kemudian anggaplah ini kosong teman-teman. Kita awal menggunakan pasti kosong. Nah, ini kita klik, kemudian ini kita klik lagi, maka ada 2 variabel dalam satu tabel ini ya, jendela yang aktif ini seperti itu. Kemudian kalian bisa checklist list of statistic, display correlation coefficient, kemudian display number of observation dan display significant level. Kemudian kalian klik atau pilih OK. Nah, di jendela resultnya Stata ini sudah dikeluarkan hasil dari Superman motivasi kerja capaian perusahaan ya, RHO observation probability. Nah, di sini teman-teman, kalau lebih mudahnya kita kopikan saja yang ini ke Excel atau ke Word kita, hingga nanti kita bisa di Word atau di Excel mengambil keputusan atau mengambil kesimpulannya seperti itu. Nah, langsung kita ke Excel ya. Di Excel ini aku sudah sediakan kesimpulannya berdasarkan hasil uji tadi ya. Kemudian kalau kalian lihat di sini nilai koefisien Superman RHO diperoleh 0,673 ya, atau kalau kita sesuaikan 6727 ya, 6727. Nah, itu juga memiliki nilai T sebesar 0,000. Nah, di sini probability lebih besar dari tabel 0,000. Kalau kita baca dari belakang, nilai T lebih kecil dari probability. Seperti itu. Nah, sehingga kita bisa menarik kesimpulan karena nilai signifikannya 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan yang diterima adalah H1. Ya, kalau kita lihat tadi H1 itu apa, teman-teman? Berarti yang diterima ini terdapat hubungan antara motivasi kerja karyawan dengan capaian perusahaan. Seperti itu. Dan itu bisa lihat dia hubungannya adalah positif ya, karena memang hasilnya positif dan dia signifikan seperti yang aku jelaskan di awal tadi. Nah, begitu caranya teman-teman untuk kita uji rank Superman menggunakan Stata dan menyimpulkan dari hasil Superman-nya yang telah kita uji seperti itu. Semoga video ini bisa membantu kalian dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.